Ibu Tiurmidawati Saragis SKM selaku panelis menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kata sambutan dari Ibu Ketua, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita berkumpul di ruangan yang berbahagia ini, serta selawat beriring salam kita panjatkan ke Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Jadi pada hari ini kita berkumpul di sini dalam acara uji publik Satgas, pembentukan Satgas PPKS. PPKS itu adalah pencegahan kekerasan seksual khusus untuk di lingkungan kampus. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, menyatakan bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, khususnya kampus. Jadi berdasarkan hal tersebut perlu diadakan kegiatan uji publik ini. Uji publik calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan kekerasan seksual. Penugasan Satgas ini dibentuk sebenarnya bukan karena ada kasusnya, di kampus kita, tetapi lebih ke pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk apapun, walaupun itu dia namanya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi marilah kita simak bersama. Di berikut di sini adalah Ibu
yang sengaja kami undang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya Bu ya. Nah, iya. Jadi sebagai panelis intinya menilai lah, ya menilai calon-calon panelis yang ada di hadapan kita, Ibu Fatimah, Ibu Atikah dan Amal. Ini udah sesuai komposisi yang dianjurkan oleh peraturan Kemendikbud tadi. Ada dosennya, ada tendingnya, dan ada mahasiswanya. Jadi udah pas lah ini komposisinya Bu, udah sesuai. Ini sebelumnya udah ada ibu-ibu ini udah melakukan ujian sebelumnya. Jadi ujian secara online kemarin ya Bu. Jadi sekarang uji publik selanjutnya setelah dilakukan uji publik mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Kemudian dibuat SK-nya nanti Bu, baru dilaporkan ke pihak terkait. Jadi baru ada disahkan kita ini di kampus kita ada dia Satgas PPKS gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi mudah-mudahan tidak ada kendala atau gangguan seperti mati lampu dan lain-lain. Kemudian terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk kegiatan ini. Jadi terkhusus untuk calon pansel ya, semoga dilancarkan presentasinya, semua nanti dilanjut dengan proses tanya jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik ya. Jadi sebenarnya kita yang ada di ruangan ini hanya sebagian. Jadi nanti Ibu harap kepada teman-teman, Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa men-share kegiatan kita ini biar disaksikan terus misal alumni ya, seluruh warga kampus harus ikut serta menyaksikannya live dari YouTube ya. Demikianlah saya rasa sambutan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari calon panelis, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu calon panelis dan panelis kita pada hari ini. Ibu Tiun Idawati Saragi SKM sebagai panelis. Calon panelis kita pertama yaitu Ibu Apoteker Fatimah Simamura SPAM 4. Calon panelis kita yang kedua yaitu Ibu Atikah Azizah SPAM, dan calon panelis yang ketiga Amal Aslisah Bani Harahap. Sebelum melanjutkan pemaparan materi, saya akan membacakan teknisnya terlebih dahulu. Panelis akan memaparkan materi dengan durasi maksimal 15 menit. Masing-masing calon panelis akan memaparkan bahasan seputar tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Baik, kepada calon panelis pertama, Ibu Apoteker Fatimah Simamura SPAM Unpam, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kita baca bersama pernyataan korban 1 dan korban 2 membuktikan bahwa sangat besarnya dan berjangka panjangnya efek dari kekerasan seksual ini. Kemudian, apa sih bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada kasus ini? Yang pertama, kasus 1 dan kasus 2, pelaku memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban dan memaksa korban menontonnya bermasturbasi dalam ruang tertutup di kampus. Kemudian, pelaku mencengkram tangan korban yang pertama. Pada korban kedua, dia tidak menyentuh, tapi mengunci korban tersebut di dalam ruangan bersama si pelaku. Nah, dampak psikologis dan fisik yang dialami oleh pasien, oleh korban, yang pertama itu trauma bertahun-tahun, kemudian mengalami rambut rontok dan nafsu makan berkurang. Dan juga hubungan korban dengan keluarga itu terganggu, cenderung dijauhi karena kesulitan keluarga untuk memahami korban yang enggan menceritakan kasusnya. Nah, kejadian ini adalah adanya relasi kuasa. Pelaku mengancam korban pertama akan sulit naik jabatan bila bercerita. Kemudian pada pelaku kedua itu, dia tidak percaya diri untuk menceritakan kasus tersebut karena si pelaku dikenal sebagai orang yang gemar bersedekah kepada anak yatim piatu, sehingga korban dua ini tidak merasa akan didukung oleh orang sekitarnya. Di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang menangani permasalahan kekerasan seksual di kampus. Hanya ada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pada undang-undang ini hanya membantu korban kekerasan seksual berusia di atas 18 tahun. Kemudian pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ini hanya membantu korban kekerasan seksual yang terjerat sindikat perdagangan manusia. Kemudian pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya membantu korban kekerasan di dalam lingkup rumah tangga. Jadi orang yang mengalami kekerasan seksual di kampus, mereka termasuk dalam golongan identitas yang belum terlindungi, di mana usianya di atas 18 tahun dan belum atau tidak menikah, kemudian tidak terjerat dalam sindikat perdagangan manusia. Jadi mereka yang terkena kasus kekerasan seksual di kampus ini tidak termasuk dalam undang-undang dari salah 3 undang-undang ini. Maka dari itu kita memiliki keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan KUHP saat ini, di mana keterbatasan KUHP dalam menangani isu kekerasan seksual ini tidak dapat memfasilitasi identitas korban yang tidak diatur oleh peraturan lainnya, kemudian tidak mengenali kekerasan berbasis gender online, kemudian hanya mengenali bentuk pemerkosaan dan pencabulan. Pada sivitas akademik dan tenaga kependidikan sangat rentan mengalami kekerasan berbasis gender online atau KBGO karena rentang usia tersebut pengguna aktif dari sosial media seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan TikTok. Kemudian di mana perkuliahan di kala pandemi COVID-19 banyak dilakukan secara online. Peraturan Menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara Indonesia, di mana Permen PPKS adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan tinggi yang aman. Kemudian tujuan yang kedua adalah penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan, di mana substansi Permen PPKS memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah yang tegas. Kemudian yang ketiga, peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual, di mana seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual. Yang keempat, penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi, di mana hal ini sangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman dan semakin kuat.
Permen PPKS pasal 4, sasaran peraturan ini adalah mahasiswa, kemudian pendidik, kemudian tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma. Jika mahasiswa perguruan tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tingginya, maka Satgas kedua kampus harus merujuk pada Permen PPKS. Nah, di sini kita lihat bersama bahwasanya jelas kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, pada perguruan tinggi X, misalnya sesama mahasiswa, korbannya di satu perguruan tinggi, korban dan pelakunya di satu perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu korban dan pelakunya antara mahasiswa dan dosen itu di satu perguruan tinggi. Kemudian mahasiswa dengan tenaga kependidikan. Yang keempat itu mahasiswa dengan mahasiswa perguruan tinggi lain. Kemudian mahasiswa dengan dosen perguruan tinggi lain. Yang keenam mahasiswa dengan tenaga kependidikan lain, dosen dengan dosen, dosen dengan tenaga kependidikan, dan sebelah itu tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan. Jadi kalau 11 kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Oke. Secara abu-abu dihilangkan, area abu-abu dihilangkan karena Permen PPKS menegaskan tindakan-tindakan yang perlu dipahami sebagai kekerasan seksual. Pada pasal 5 ayat 1, kekerasan seksual itu mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, kemudian non fisik, fisik dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa perbuatan verbal ataupun daring itu termasuk dalam kekerasan seksual? Karena bentuk kekerasan seksual ini seringkali dianggap sepele padahal berdampak pada psikologi korban dan membatasi haknya atas pendidikan dan atau pekerjaan akademiknya. Kemudian peraturan yang ada baru mengenali kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik, tetapi yang secara online ataupun yang melalui teknologi informasi itu belum diperhatikan. Kemudian kategori mengikuti standar kategori kekerasan seksual ini mengikuti standar nasional Indonesia. Kalau di nasional yang mengatur yaitu Komnas Perempuan, kemudian kalau internasional itu yang mengatur UNICEF dan WHO. Kita masuk ke definisi kekerasan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal yang bersifat ataupun berciri keras, kemudian perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik ataupun barang orang lain, kemudian yang bersifat paksaan. Pada Permen PPKS pasal 1, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan menyentuh tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena pertimbangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis ataupun fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi itu adalah definisi kekerasan seksual berdasarkan Permenkes pasal 1. Kemudian Permen PPKS memperinci bentuk tindakan dan konsekuensi sanksi administratif berdasarkan pasal 5 ayat 2. Hal-hal yang merupakan termasuk kekerasan seksual yang pertama yaitu menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh ataupun identitas gender korban. Kemudian yang selanjutnya memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban dan menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan siulan yang bernuansa seksual pada korban. Kemudian menatap korban dengan nuansa seksual dan ataupun tidak nyaman. Kemudian mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, video bernuansa seksual pada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Kemudian apalagi mengambil, merekam, mengedarkan foto ataupun merekam audio visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Kemudian mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual atau pribadi korban yang
Kemudian Permen PPKS juga mengakomodasi kemungkinan bermacam bentuk kekerasan seksual berdasarkan pasal 5 ayat 2. Yang pertama yaitu memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, kemudian menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium ataupun menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, kemudian membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, kemudian mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik yang bernuansa kekerasan seksual, kemudian melakukan percobaan pemerkosaan namun penetrasi tidak terjadi, melakukan pemerkosaan tanpa penetrasi dan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdaya korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan atau sengaja, dan melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Oke. Berikut adalah sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan berorientasi pada pelaku. Jadi sanksi ini berdasarkan perasaan yang diterima oleh korban, bukan berdasarkan orientasi pada pelaku. Jadi bukan seberapa berat hal yang dilakukan oleh pelaku, tapi seberapa berat akibat yang dirasakan oleh si korban. Jadi yang pertama sanksi ringan itu pada pasal 14 ayat 2, sanksi administratif ringan yaitu teguran secara tertulis atau persyaratan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus ataupun media massa. Kemudian untuk sanksi sedang pada pasal 14 ayat 3, sanksi administratif sedangnya yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dan atau memperoleh hak jabatan ataupun pengurangan hak mahasiswa. Kemudian penundaan mengikuti perkuliahan atau skors, kemudian pencabutan beasiswa dan pengurangan hak lainnya. Jadi pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang wajib mengikuti program konseling sebelum reintegrasi kampus. Kemudian pembiayaan program konseling ini dibebankan pada pelaku. Laporan hasil konseling menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang telah dikenakan. Kemudian untuk sanksi beratnya sendiri yaitu pemberhentian tetap sebagai mahasiswa dan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga pendidikan ataupun warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perguruan tinggi yang tidak melakukan PPKS dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dan ataupun bantuan secara perasaan dan ataupun penurunan tingkat akreditasi. Oke, yang selanjutnya. Jika ada laporan kekerasan seksual perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi 4 hal di bawah ini berdasarkan pasal 10 sampai dengan 19. Yang pertama yaitu pendampingan dengan melakukan konseling, layanan kesehatan, bimbingan sosial dan rohani, advokasi, bantuan hukum dan pendampingan disabilitas. Kemudian pemulihan korban melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama dan orientasi pendampingan korban. Kemudian masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan ataupun kepegawaian. Kemudian perlindungan, jaminan keberlanjutan pendidikan ataupun pekerjaan, penyediaan rumah aman, kemudian korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Kemudian pengenaan sanksi administratif berupa golongan sanksi, bentuk sanksinya dan tidak menyampaikan peraturan lainnya. Nah, Permen PPKS juga mengatur langkah-langkah pencegahan guna mengurangi dampak akibat kekerasan seksual. Pada pasal 6, jika institusi pembelajaran mewajibkan mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik mempelajari modul PPKS. Kemudian untuk penguatan tata kelola, merumuskan kebijakan, membentuk satgas, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual dan sebagainya. Kemudian penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik dengan mengadakan komunikasi, informasi dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan
komunikasi informal. Jika individu pada pasal 7 dinyatakan bahwa pembatasan pertemuan individu one on one di wilayah ataupun jam operasional ataupun kepentingan kampus. Kemudian jika pertemuan ini tidak bisa dihindari, maka permohonan tertulis untuk mendapatkan persetujuan tersebut dari prodi ataupun ketua jurusannya. Kemudian Satgas di perguruan tinggi akan maaf MC, waktunya masih cukup nggak ya? Saya 15 menit ya? Berapa? 1 menit pakai. Saya lanjut. Satgas di tingkat perguruan tinggi yang akan membantu rektor dan direktur melaksanakan PPKS ini memiliki spesifikasi sebagai berikut berdasarkan pasal 34 sampai 36 bahwa mereka memiliki wewenang yang pertama yaitu berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal kampus untuk penanganan yang baik. Kemudian kode etiknya yaitu Satgas dan kerahasiaan identitas pihak-pihak terkait dalam laporan. Kemudian batasannya yaitu dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilaporkan ke Kemendikbudristek. Kemudian keputusan pemimpin perguruan tinggi jika dirasa tidak adil, korban dan atau terlapor dapat meminta Kemendikbudristek melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan pasal 1 sampai pasal 52, di mana hasil pemeriksaan ulang itu berupa penguatan keputusan pimpinan perguruan tinggi dan ataupun pemberian rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengubah keputusan pemimpin perguruan tinggi ataupun membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi. Baik Ibu, waktunya habis. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Ibu yang telah memaparkan materinya di hadapan kita. Baik, kepada calon panelis kedua, Ibu Atika Azizah Espam dipersilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya meluangkan waktunya untuk sebagai panelis dalam acara seleksi panitia satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di era lingkungan kampus. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada rekan-rekan kerja semua. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Memang di beberapa waktu terakhir ini kekerasan seksual, adapun dampak dari kekerasan seksual itu banyak sekali. Di antaranya adalah terhadap psikologi atau fisik seseorang, terutama perempuan. Kekerasan seksual itu adalah tindakan yang kurang menyenangkan yang melibatkan kekerasan atau ancaman dalam konteks seksual. Menurut Permendikbud melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual itu adalah segala tindakan yang kurang menyenangkan seperti menghina, merendahkan, mencela, atau menyentuh organ tubuh reproduksi yang bersifat paksaan. Jadi kekerasan seksual itu sendiri bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Sebagai contohnya, kekerasan seksual itu bisa terjadi di tempat umum, misalnya transportasi umum, jalanan umum, dan lingkungan pendidikan, terutama sekolah dan juga kampus. Kekerasan seksual memang seringkali menjadi masalah bagi lingkungan kampus. Jadi kekerasan seksual itu bisa berupa verbal, yang mana kata-kata yang tidak baik, misalnya ada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang bersifat paksaan. Kemudian kekerasan seksual yang kedua itu berupa kekerasan seksual secara fisik, artinya kekerasan yang bersifat sentuhan, ciuman, perabaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada kekerasan seksual berupa visual. Ini menggunakan media sosial, di mana korban ini tidak mengetahui atau tidak mengizinkan untuk mengedarkan foto ataupun video. Jadi karena maraknya kekerasan seksual, jadi kita berpikir apa saja sih yang mempengaruhi atau bagaimana seseorang itu bisa melakukan kekerasan seksual. Otomatis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan kekerasan seksual. Di antaranya, yang pertama itu adalah kesenjangan kekuasaan. Ini artinya ketimpangan kekuasaan antara superior dengan subordinat.
Jadi dilihat dari permasalahan atau kesenjangan kekuasaan ini, mahasiswa itu berada di subordinat sedangkan dosen itu berada di superior. Oleh karenanya seringkali mahasiswa tidak berdaya dan lemah akibat karena kesenjangan dari ketimpangan kekuasaan itu ataupun relasi kekuasaan. Banyak sekali contoh dari ketegangan antara mahasiswa dengan dosen. Misalnya banyak dimanfaatkan pada saat mahasiswa itu ujian ataupun pada saat konsultasi skripsi. Kemudian yang kedua adalah ketidaksetaraan gender atau stereotip antara perempuan dengan pria. Banyak sekali kita lihat kekerasan seksual itu tidak hanya didominasi oleh psikologi atau fisik seseorang, tetapi juga dari anarkisme ataupun trauma masa kecil yang inilah berkontribusi untuk seseorang itu melakukan kekerasan seksual. Jadi ketidaksetaraan gender ini berhubungan dengan patriarkal antara pria merasa ataupun menganggap wanita itu adalah bersifat lemah. Jadi laki-laki itu beranggapan atau memiliki kuasa sepenuhnya terhadap tubuh si korban. Kemudian dari data Komnas Perempuan Republik Indonesia, kebanyakan mayoritas daripada korban kekerasan seksual itu adalah perempuan. Tapi tidak terpungkiri laki-laki juga ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian adanya budaya pelecehan. Budaya pelecehan ini adalah adat istiadat yang biasa dilihat atau diperlihatkannya. Kemudian adanya kurangnya kesadaran. Intinya ini berasal dari seseorang. Kurangnya kesadaran dari si pelaku tersebut. Yang faktor selanjutnya adalah kurangnya pendidikan seksual. Ini berhubungan dengan kondisi fisiologi, sehingga perkembangan remaja pun akan berpengaruh. Perkembangan remaja itu berbeda-beda. Kalau misalnya perkembangan remaja berbeda-beda, otomatis perilakunya juga berbeda-beda. Ada juga dari faktor keluarga. Ini berhubungan dengan antara komunikasi anak dengan orang tua. Oleh karenanya, komunikasi anak dengan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap psikologi anak. Kemudian adanya faktor lingkungan. Ini dilihat dari jika lingkungan itu bagus, maka perilaku juga akan bagus. Ini juga harus dalam pengawasan orang tua. Dan kemudian adanya media sosial. Media sosial ini adalah dilihat dari perkembangan zaman yang semakin canggih. Tidak hanya orang bilangnya, kita sebagai orang tua harus selalu dalam mengawasi anak-anak, karena di sosial media itu telah banyak video-video atau baca-bacaan, bahkan video-video porno yang di-share. Kemudian faktor selanjutnya adalah karena ekonominya rendah yang mengakibatkan seseorang ini ingin melakukan tindak kekerasan seksual. Karena ekonominya rendah, kemungkinan dia ingin memiliki keinginan. Mana tahu dia nanti tidak punya uang, maka dia akan melakukan bullying terhadap temannya. Jadi pendidikan tinggi khususnya adalah MIPA merupakan batu loncatan. Maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan, sehingga mahasiswa akan menjadi lebih kondusif untuk mengembangkan potensinya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Ibu yang telah memaparkan materinya di hadapan kita. Baik, kepada calon panelis ketiga, Saudari Amal Asri Harahap, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang telah hadir di acara kita hari ini.
kehidupan seseorang. Jika seseorang mengalami kekerasan seksual, ada beberapa langkah atau hal yang bisa diambil untuk mendapatkan bantuan dan dukungan, seperti cari tempat yang aman, cari dukungan, pertimbangkan melapor, dapatkan bantuan medis, menjaga bukti, pertimbangkan konseling, kenali hak-hak, jangan merasa tertekan untuk mengambil keputusan. Dukungan psikologis atau Psychological First Aid atau PFA adalah serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi distres dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan mental negatif yang disebabkan oleh bencana atau situasi kritis yang dihadapi individu. PFA dapat dilakukan oleh keluarga, teman, relawan, atau satuan tugas PPKS kepada korban kekerasan seksual. PFA dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban untuk mempersiapkan proses pendampingan dan penanganan lebih lanjut. Hal yang dapat dilakukan mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan perguruan tinggi jika terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jika terdapat kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, jika terdapat korban yang bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang dia alami, dengarkan dan jagalah kerahasiaan identitas dan informasi korban. Yang kedua, cari tahu mekanisme penanganan kekerasan seksual melalui satuan tugas PPKS di perguruan tinggi. Yang ketiga, dampingi atau temani korban saat hendak melakukan laporan melalui saluran pelapor yang disediakan oleh perguruan tinggi. Yang keempat, hormati setiap langkah dan keputusan korban untuk menyelesaikan kasusnya. Yang kelima, ikuti memantau penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh satuan tugas PPKS. Kemudian, jika terdapat kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga kerahasiaan identitas korban dan informasi terkait kekerasan seksual. Yang kedua, menawarkan bantuan dan pendampingan yang disediakan oleh kampus kepada korban melalui mekanisme penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh satuan tugas PPKS. Yang ketiga, memberikan hak korban mengambil cuti untuk proses pemulihan. Yang keempat, mencegah pelaku bertemu dengan korban. Yang kelima, menghormati setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh korban dalam penyelesaian kasusnya. Kemudian, sebagai penyelenggara pendidikan, pengelola perguruan tinggi harus mengikuti prinsip-prinsip dasar penanganan kekerasan seksual, antara lain: yang pertama, kepentingan terbaik korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi disabilitas. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, independen. Yang keenam, kehati-hatian. Yang kedelapan, konsisten. Yang kesembilan, jaminan ketidakberulangan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudara yang telah memaparkan materinya di hadapan kita. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi, tentunya akan ada sesi tanya jawab dari panelis. Panelis dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon panelis. Kepada Ibu Tiur Maidawati Saragi SKM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi waktu dan kesempatan bertemu di ruangan Aktif Namira ini dalam rangka uji publik calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan tak lupa kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Stikes Namira, dan yang saya hormati juga Ibu Ketua Stikes Namira dan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini dan adik-adik mahasiswa juga yang ini yang saya banggakan ini 3 calon pansel PPKS. Saya sangat senang sekali bisa dilibatkan dalam uji pansel ini. Dan baiklah, saya sudah terima kasih ya kepada MC sudah diberi kesempatan. Dan saya ingin
bertanya yang pertama itu kepada Ibu Fatimah Simamora, tapi pertanyaan ini boleh juga ditambahkan nanti jawabannya Ibu Atika atau Adik Amal. Karena saya lihat dari tadi ya, paparan dari Ibu Fatimah, Ibu Atika dan Adik Amal ini semuanya menginginkan supaya sekolah ini, STIKES ini bersih, ya, bersih dari kekerasan. Apalagi kalau kita ini sekolah kesehatan, kan lebih mengutamakan pencegahan. Biasanya lebih mengutamakan pencegahan dari pengobatan, itu kan semboyan orang kesehatan. Jadi saya tanyakan di sini, yang pertama itu apa saja yang sudah dilakukan STIKES Namira ini terkait untuk pencegahan kekerasan seksual. Pada Ibu Fatimah. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tiwon yang telah memberikan pertanyaan. Di sini saya izin menjawab. Sejauh ini pencegahan yang dilakukan oleh STIKES Namira Lingkungan adalah langkah pertama yang kami lakukan adalah Bu, ini dengan pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian ini kan baru dibentuk Bu, jadi untuk hal lainnya sepertinya belum dijalankan. Tapi harapan kami semoga sekarang maupun berikutnya ke depan tidak ada terjadi bentuk kekerasan seksual apapun di kampus STIKES Namira Madinah ini. Terima kasih. Ada yang bisa ditambahkan dari Ibu Atika? Karena kita semua bicara tentang pencegahan. Dan saya lihat di sini sepertinya untuk pencegahan waktu saya masuk CCTV sudah ada. CCTV kan diawasi oleh petugas keamanannya. Berarti itu juga sudah termasuk pencegahannya, karena ada CCTV. Orang kan takut melakukan kejahatan nanti terekam sama CCTV. Apa semuanya sudah tersambung ke CCTV? Sudah. Oh, sudah. Baik Bu, sedikit menambahkan. Jadi beberapa cara memang belum ada ya Bu, tapi memang seperti Ibu sampaikan tadi sudah ada memang CCTV di area kampus kita kan Bu. Kemudian petugas keamanan kita juga Bu tiap saat itu keliling Bu. Kalau misalkan sore dan malam itu juga keliling Bu. Terus Bu, sebelumnya memang dari beberapa anak-anak kita sudah ada yang namanya ujian online kan Bu. Jadi beberapa orang dari itu sudah pernah mengenal apa sih itu kekerasan seksual gitu Bu. Sudah dilakukan edukasi ya? Iya Bu, udah diinfokan atau udah edukasi duluan Bu sama mahasiswa. Mungkin dari adik mahasiswanya, tenang aja, kita santai aja. Dari adik mahasiswanya, karena kan kita tahu kalau korban ini kebanyakan itu kan mahasiswa, karena mereka tadi kan Ibu bicara tentang relasi kuasa. Jadi di mahasiswanya inilah yang relasi kuasanya itu kan dia di bawah, dia korban, dia lemah. Jadi mereka sering menjadi korban kekerasan. Mungkin ada tanggapan dari adik mahasiswanya gimana bisa mencegah ini. Mungkin juga misalnya tidak diperbolehkan bertemu dosen yang berbeda gender di luar jam kampus. Apa sudah ada? Coba diceritakan ya Dek.
Ada ya, iya. Oh, jadi ini pertanyaannya untuk Ibu Atika. Tadi Ibu menyatakan ada faktor penyebab kekerasan seksual itu, ada katanya trauma masa kecil. Dan tadi saya dengar ya, trauma masa kecil. Karena dia trauma masa kecil, mungkin dia pernah ya jadi korban kekerasan di masa kecil. Memang menurut para ahli, setelah dewasa bisa jadi pelaku. Jadi bagaimana tanggapan Ibu? Sedikit menjawab Bu. Jadi dari beberapa materi kemarin kan Bu pernah kami baca, persyaratan untuk menjadi satgas itu adalah tidak pernah menjadi korban, tidak pernah menjadi pelaku gitu Bu. Ya, syarat menjadi satgas itu tidak pernah jadi pelaku, pernah mendampingi korban, pernah mengikuti kajian tentang kekerasan gender. Jadi memang ada syaratnya, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Jadi yang ingin saya tanyakan itu pandangan Ibu kan, kalau dia korban kan harusnya bisa mendaftar, kan nggak ada diatur di PP 30 itu. Bagaimana pandangan Ibu kalau dia mendaftar? Kan Ibu yang seleksi nanti, karena kan seperti Ibu ceritakan tadi, dia trauma masa kecil itu akan banyak berdampak. Kita nggak bisa menggeneralisasi kan, menjustifikasi kalau dia korban dia akan jadi pelaku. Memang tidak semua, tapi banyak pelaku banyak korban kekerasan itu. Jadi di kemudian hari, mungkin 10 tahun kemudian dia jadi pelaku. Mungkin ada dendam, mungkin masih ada luka batin, jadi dia jadi pelaku. Kalau menurut saya sebaiknya kita terima yang bersih-bersih aja. Maksudnya yang tidak ada catatan dia itu pernah menjadi korban. Mungkin waktu kecil, waktu SD atau waktu SMP atau waktu SMA. Tapi kalau pandangan Ibu bagaimana? Sama halnya dengan pandangan Ibu ya Bu. Karena trauma itu kan Bu otomatis nantinya seperti Ibu sampaikan tadi, beberapa tahun kemudian akan terulang kembali kan Bu. Jadi menurut saya Bu, menurut kami Bu, nggak usah diterima gitu. Jadi yang kalau misalkan masih ada panelis yang lain atau calon panelis yang lain baru. Kalau masih ada yang ditambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin menambahkan sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Atika, bahwasanya jika calon satgas tersebut pernah menjadi pelaku ataupun telah pernah menjadi korban dari kekerasan seksual, maka kami memutuskan untuk tidak menerima si calon satgas tersebut. Di mana tadi disampaikan juga oleh Ibu bahwasanya trauma itu akan membekas dan akan mencoba sesuatu hal yang negatif di kemudian hari. Misalnya tadi Ibu sampaikan maka suatu saat dia akan bisa juga jadi sebagai pelaku karena dia sudah tahu gimana sih bentuk kekerasan seksual itu, seperti itu. Demikian, terima kasih. Dari adik mahasiswa ada yang mau ditambahkan, Dek? Baiklah. Jadi begini, itu banyakkan perempuan. Bang, korban pelecehan itu banyak perempuan dan anak. Tapi kalau di perguruan tinggi kan usianya sudah bukan usia anak lagi, dan yang terbanyak itu perempuan. Jadi selama
saya lah pribadi mendampingi korban-korban perempuan ini karena di kasus kami di tahun 2023 itu ada 15 kasus dan korban perempuan itu ada 10. Jadi bagaimana tanggapan ibu dan adik mahasiswa kalau misalnya kalau perempuan yang jadi korban ini seringkali disudutkan, udah jadi korban disudutkan, mungkin dibilang kamu pakainya seksi, kamu dalam kejadian ini karena mungkin nggak ada terjadi paparan, tapi itu ya realita yang kita lihat di masyarakat. Kalau perempuan itu sudah jadi korban, ibaratnya sudah jatuh ditimpa tangga, sudah korban dipojokkan lagi. Jadi Bu, tanggapan kami mengenai perempuan yang selalu menjadi yang kebanyakan atau mayoritasnya adalah korban. Jadi kita Bu akan melakukan konseling ke korban tersebut Ibu. Kemudian melakukan edukasi atau informasi mengenai selain konseling tadi Bu, kita sendiri akan melakukan pendampingan, kemudian perlindungan dan juga pemulihan korban. Baik, di sini saya izin menambahkan sedikit Bu terkait tadi bahwasanya mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan. Jadi menurut pandangan saya seperti tadi dinyatakan bahwasanya penanganan kekerasan seksual itu kita harus mendampingi korban, kemudian menghormati setiap langkah ataupun keputusan yang telah jadi kita fokusnya di sini Bu sebagai korban. Terlepas dari segala hukuman kepada pelaku, fokus kita adalah korban, bagaimana caranya dia pulih dari trauma kekerasan seksual tersebut. Jadi pandangan kami, jika ada yang menyudutkan, maka tugas kita lah untuk mendampingi beliau agar segera pulih dari traumatis tersebut. Demikian. Sepertinya jawabannya bagus-bagus semua ya, udah cocok nih Ibu Ketua jadi panitia seleksi. Saya berharap supaya segera ya dibentuk satgasnya. Jadi tadi Ibu bilang ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang TPPO, undang-undang PKDRT. Jadi itu belum memihak kepada korban yang di perguruan tinggi. Nah, sekarang sudah ada Bu itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin itu sangat memihak karena sudah merangkul dan di situ ada di pasal 23 katanya perkara tindak sayang di luar proses peradilan kecuali pelakunya anak. Jadi saya lihat tadi kan kalau di Undang-Undang Nomor 30 itu cuma diberi sanksi administrasi ya seperti itu. Bagaimana tanggapan Ibu kalau sedangkan di Undang-Undang TPKS itu semuanya harus diselesaikan di peradilan? Karena jangan sampai misalnya terjadi, misalnya di sini kan kekerasan seksualnya berat, misalnya perkosaan atau percobaan perkosaan. Janganlah misalnya cuma dosen ke mahasiswa, cuma dosennya dikasih sanksi, diberhentikan atau apa, tanpa harusnya kan lebih bagus ke kita bawa ke ranah hukum. Bagaimana tanggapannya seperti itu kejadiannya? Baik Bu, saya izin menanggapi terkait pertanyaan dari Bu. Pemahaman kami kan hanya di ruang lingkup
kalau mahasiswa dia diberhentikan dari kampus seperti itu. Demikian. Bu, sedikit penambahan ke jalur hukum gitu kan Bu. Jadi itu berhubungan dengan persetujuan korban Bu. Kalau misalkan korban setuju untuk dilakukan ke pengadilan atau hukum, boleh-boleh saja. Baik, kita harus satu kata ya. Kalau dia korban kekerasan itu dalam waktu 24 jam harus sudah mendapat pelayanan. Mungkin kalau masih ringan bisalah di sini konsultasi. Kalau sudah berdarah-darah harus rujuk ke rumah sakit. Jadi kalau untuk ke lapor itu juga harus dalam 24 jam. Tapi hilang jejaknya Bu. Karena kan kalau rumah sakit tidak mau melakukan visum, kalau tidak kita tidak lapor ke polisi. Jadi kalau ada kekerasan yang berat supaya sudah dilapor ke Satgas, ditangani Satgas. Mungkin tadi ada katanya penanganan psikologis awal ya. Sudah kita kuatkan dia, dan itu pun harus persetujuan dia kalau kita pun mau melapor. Jadi sebaiknya itu dalam waktu 24 jam dia sudah dapat penanganan. Karena biar bisa segera divisum kalau dia luka bengkak atau alat reproduksinya rusak, kalau bebosan ada spermanya biar bisa divisum di rumah sakit. Bagaimana Bu? Sudah cukup kira-kira? Berarti saya ini izin baru aja ya Bu. Iya. Jadi tadi bukan yang di lapangan kami kan hanya sebatas materi ya Bu. Jadi tadi Bu sampaikan bagaimana menurut pandangan Ibu kalau misal ya semoga tidak terjadi. Kalau misal terjadi di lingkungan pendidikan, apakah kami harus melakukan pelaporan kepada pihak berwajib? Gitu. Apakah cukup hanya di ruang lingkup kampus saja? Menurut pandangan Ibu yang di lapangan? Ya nggak apa-apa. Begini, kalau menurut pandangan saya, seandainya terjadi di sini kekerasan yang berat ya, kekerasan seksual yang berat, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, situ udah ada UPTD PPA. UPTD PPA ini mengurusi perlindungan perempuan dan anak. Mungkin Ibu bisa berkoordinasi dengan kami, jadi kita bisa bersama-sama menangani korban ini. Jadi sekarang korban itu tidak bisa dioper-oper lagi. Kalau Ibu pun ke kami yang datang. Bukan Ibu bawa ke sana, tapi kaminya yang datang. Mungkin kalau rumah sakitnya susah lah bawa alat-alat ke sini, mungkin bisa kita bawa. Dan rumah sakit pun kalau mereka curiga itu kekerasan baik itu kekerasan seksual atau kekerasan fisik, mereka juga telepon kepolisian itu. Karena sudah ada timnya. Kita sudah ada tim rujukan kekerasan itu sudah ada. Jadi mungkin kalau sudah ada Satgas di sini, kita bisa bekerja sama untuk itu. Terima kasih ya Bu. Kepada yang panelis, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Satu lagi ya, saya ingin sekali sedikit tentang kekerasan seksual ini, karena mereka yang mengalami kan, mereka yang banyak korban itu mereka coba deh bercerita saja, apa adanya aja coba cerita. Mungkin ada keinginan adik bagaimana di stikes ini gitu. Coba ceritakan dulu.
mungkin rencana kami ke depannya lebih melakukan lagi sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual di kampus itu agar semua teman-teman dan pelajar memahami. Terima kasih. Mantap, tepuk tangan dulu. Jadi memang ada 5 cara katanya untuk melindungi seseorang dari pelecehan itu. Satu itu ditegur. Kalau kita melihat, kita tegur. Misalnya, tapi kalau menegurnya pun perhatikan juga, jangan sampai kita yang menegur, kita yang terancam. Hentikan, misalkan. Kedua, kita alihkan perhatiannya. Kadang-kadang kita ketemukan di tempat umum orang yang dilecehkan, kadang berangkat ke Medan di bus ada yang kena raba. Jadi bisa kita alihkan. Bisa saja kita misalnya pura-pura kenal sama dia. Hei, kau kan keponakan ini. Ajak cerita dia. Jadi dia aktivitas dia itu bisa terhenti. Terus dilaporkan, dan kita tenangkan korbannya, dan kalau bisa direkam. Biar tapi rekamannya jangan pula nanti rekamannya di sosial media. Bukan, itu cuma rekaman itu untuk korban. Kalau memang dia perlu nanti untuk melaporkan, sudah ada rekaman. Mungkin itu saja ya, cara supaya kita terhindar dari pelecehan ini. Jadi saya melihat calon pansel ini semangat ya, ibu-ibu pansel, adik mahasiswa, kalian ini mempunyai tugas yang sangat mulia. Mungkin tidak ada tambahan gaji di sini, tapi ini adalah tugas mulia untuk kalian. Mungkin ini akan menambah amal bagi kalian nantinya. Jadi kalian bisa bekerja dengan baik. Tidak tertutup kemungkinan kalian yang bertiga ini juga bisa menjadi satgas. Bisa ikut di satgas itu. Bukan tertutup kemungkinan karena yang menjadi panitia seleksi nggak bisa, boleh aja. Kan nggak ada aturan. Nggak ada aturan kan yang jadi panitia bisa jadi satgas. Apa ada aturan yang melarang? Belum ada kan? Nah, jadi kayaknya kalian semangat di sini. Saya lihat cocok nih jadi ketuanya nanti. Saya kira sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu panelis yang telah memberikan pertanyaan kepada calon panelis. Selanjutnya audiens dipersilakan untuk memberikan pertanyaan maksimal 3 pertanyaan. Baik, kepada Ibu Patria Ihsan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada 3 finalis yang sudah berhasil membawakan materi pada uji publikasi. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama. Sebenarnya saya hanya sedikit ingin bertanya. Ini kan nanti finalis ini akan menjadi satgas ya bilangnya. Oke. Jadi kepada Ibu Fatimah, Ibu Tika, dan mahasiswa yaitu Amal Astri, apakah tindakan yang akan kita sebenarnya masih awam di lingkungan Stikes Namira Madinah, walaupun sudah ada pencegahan-pencegahan yang sudah kita laksanakan seperti pemasangan CCTV. Jadi menurut saudara, apakah langkah selanjutnya yang akan kita lakukan untuk perkenalan PPKS ini, di mana nanti perkenalan ini akan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Stikes Namira Madinah? Demikian pertanyaan saya ucapkan terima kasih.
Jadi sejauh ini rencana kami yang pertama pastinya akan memberikan edukasi kepada seluruh warga kampus di Kesangira lainnya, terutama mahasiswa. Kemudian kami melakukan survei secara berkala. Apakah mahasiswa pernah mengalami kekerasan seksual? Kemudian hal lain yang dapat kami lakukan yaitu dengan membentuk satgas dengan seluruh organisasi yang sudah terorganisir agar tahu bagaimana misal bagian penanganan ataupun bagian penerimaan pengaduan itu kerjanya seperti apa. Jadi intinya kami akan membentuk, selain dari kami memberikan edukasi, kami akan membentuk struktur organisasi, kemudian melakukan survei secara berkala apakah mahasiswa ini pernah mengalami kekerasan seksual, baik itu secara di lingkungan kampus ya Bu, baik itu secara verbal, non verbal maupun di media sosial. Siapa tahu di dalam lingkungan kampus ini ada yang saling mencaci maki. Jadi itu nanti itu akan kami survei agar kegiatan ini semakin dikenal oleh seluruh warga kampus si Kesangira banyak. Demikian. Terima kasih. Bagaimana Bu, apakah jawaban kami dapat diterima? Ya, terima kasih. Baik, kepada audiens apakah masih ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan kepada calon panelis. Acara selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Tiur Maidawati Saragi SKM selaku panelis untuk memberikan saran dan arahan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diberi kesempatan lagi untuk berikan sarannya, dan saya sarankan supaya untuk pencegahan kekerasan itu di kampus kita ini, supaya sivitas akademiknya ini aman, nyaman. Ada baiknya juga dari pihak kampus ini membuat surat edaran supaya misalnya ada aturan jam bertemu dosen, mungkin ada aturan tidak bisa dosen yang berbeda gender itu berdua saja di ruangan tertutup. Mungkin ada aturan-aturan seperti itu. Kita ambil aja dari PPKN, dari undang-undang Permenkes itu kan, Permendikbud itu. Jadi kita buat surat edarannya, dan mungkin ya CCTV-nya ditambah. Dan saya juga berharap sekali supaya segeralah kalian bekerja, karena tidak dikasih nilai langsung bekerja, langsung lihat. Mungkin kita lihat riwayat sosmednya kan bisa dilihat di situ calon-calon ini nih. Mungkin dia pernah di situ curhat juga, kalau dia terjadi kekerasan kita bisa tahu. Atau mungkin dari teliti lah untuk satgas ini, carilah mereka yang rela waktu dan tenaganya, ya kan, pikirannya juga. Dan kita utamakan itu semuanya pencegahannya lebih diutamakan. Kalau sudah terjadi korban, udah banyak jalan-jalan yang harus ditemui, mana pemulihannya lagi, penanganan korban. Ada lagi yang mengadu jalannya panjang. Walaupun kita bilang identitas korban dirahasiakan, susah merahasiakannya kalau sudah ada yang korban. Lebih baik kita cegah, seperti semboyan orang kesehatan itu, mencegah lebih baik. Saya kira itu saja. Segera bentuk dan langsung bekerja, dan kita berkoordinasi. Kalau ada kejadian di sini,
dibantu karena ada UPTD PPA-nya di sana, perlindungan perempuan dan anak. Jadi saya berharap bukan Satgas ini mungkin 1 tahun 2 tahun bekerjanya untuk Stikes Namira aja, mungkin udah tahun ketiga bisa dimanfaatkan juga sama masyarakatnya kan, karena sudah kuat Satgasnya, masyarakat kalau ngadunya sama Satgas Namira itu cepat ditangani gitu, bisa saja kan untuk ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu panelis yang telah memberikan saran dan arahan kepada kita. Acara selanjutnya pemberian sertifikat penghargaan kepada panelis. Kami persilakan kepada Ibu Ketua Stikes Namira Madinah Panyabungan dan Ibu Tiur Medawati Sarai SKM agar bersedia maju ke depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Stikes Namira ini aman dari segala bentuk kekerasan. Amin. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama panelis dengan calon panelis. Bersama Ibu Ketua Stikes Namira Madinah dan Ibu Buket 1. Beserta seluruh staf dosen. Terima kasih kepada Ibu Ketua Stikes Namira Madinah Panyabungan dan Ibu Tiur Medawati Sarai SKM. Sekian rangkaian acara pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tersorot oleh media di Indonesia bahkan internasional. Padahal berdasarkan survei nama baik kampus di tahun 2019, dalam 6 bulan saja diperoleh 174 kasus penyintas kekerasan seksual. Seremnya teman-teman, jumlah laporan yang tidak sebanding dengan jumlah testimoni yang didapatkan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek membuat peraturan menteri untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.
dan semua pihak civil Mandalika di perguruan tinggi bisa dan tidak bisa menjadi fokus dalam sosialisasi tentang kekerasan seksual. Kelima, pengembangan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan seperti pemberian edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta kegiatan pengembangan mahasiswa. Siapa saja sih yang dapat menjadi satgas khusus penanganan? Mereka yang memiliki satgas khusus penanganan terdiri dari unsur pendidik, tenaga pendidikan, dan mahasiswa. Untuk syaratnya adalah pasti tidak pernah terbukti melakukan apapun membiarkan kekerasan seksual. Menjadi fokus bila Anda pernah mendampingi korban tindak kekerasan seksual, punya minat terhadap isu kekerasan seksual, pernah menjadi kajian tentang kekerasan seksual, ataupun pernah mengikuti organisasi yang melakukan isu kekerasan seksual. Mudah-mudahan untuk bisa bergabung bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus Anda. Yuk kita bersama saling mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus supaya kampus kita sehat, aman, dan nyaman. Bandung kah? Oke. Dipesan kepada seluruh mahasiswa Universitas Ramahina untuk membersihkan tempat kita ini.
Mandung mo, narong napipili ka. Himprop, matrete. Kaya, ilang po na sila? Dito,